Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dan pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Ayub pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Apakah Maksud Allah dengan Penderitaan? Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dengan kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu untuk mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu, aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan, dan karena melihat sengsaraku. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu saat ini kita bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena anugerah bahkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, sehingga sampai saat ini kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di saat ini yaitu berhentilah menyalahkan Tuhan dalam hal apapun. Nah, saudara-saudara, bacaan yang telah kita baca tadi dalam Ayub pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15, tentunya berbicara tentang maksud dari Allah mengenai penderitaan yang Ia berikan. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara tentang penderitaan, tentunya bukan hanya mencakup satu aspek saja, tetapi kalau kita berbicara tentang penderitaan, maka itu tentunya berbicara mengenai beberapa aspek, baik penderitaan ekonomi maupun penderitaan ketika kita mengalami pergumulan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat yang dikasihi oleh Allah, kita pun harus menyadari mungkin penderitaan-penderitaan yang kita alami adalah sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Mungkin kita tidak taat dengan firman Tuhan, kita sudah mulai jauh dari Tuhan sehingga kita mengalami penderitaan-penderitaan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau berbicara tentang sosok Ayub, tentu kita sudah tahu bersama bagaimana Ayub ini. Ia adalah orang yang setia, ia adalah orang yang sabar, dan juga ia adalah orang yang sangat bisa dikatakan orang yang kuat. Namun Alkitab mencatat bahwa Ayub ini hanyalah seorang manusia, sehingga dia juga bisa mengeluh kepada Tuhan. Sama seperti pada pasalnya yang ke-10 ini berbicara mengenai Ayub yang bertanya-tanya mengenai apakah maksud Allah dengan penderitaan yang ia alami pada saat itu. Sehingga dia mengeluh dengan penderitaan, dan Ayub ini juga bertanya-tanya, mengapa mungkin Tuhan tega memberikan penderitaan kepada Ayub ini tanpa
ia mengetahui maksud dari Tuhan memberikan penderitaan kepada dia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat dalam pasalnya yang ke-10 ini, kalau dalam ayatnya yang pertama dikatakan, aku bosan hidup. Kalau ayatnya yang kedua, engkau mencari kesalahanku. Pada ayatnya yang ke-6, engkau hendak membinasakan aku. Pada ayatnya yang ke-8, kalau aku berbuat dosa, engkau mengawasi aku. Dan pada ayatnya yang ke-14, seperti singa engkau memburu aku. Dan yang terakhir pada ayatnya yang ke-16 di sini dikatakan, lebih baik aku tidak lahir. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat-ayat tersebut ini dapat kita simpulkan ini adalah keluhan yang jujur dari seorang manusia yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Namun saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di ujung dari penderitaan yang dialami oleh Ayub ini, ia mendapatkan titik temu bahwa Allah yang dia kira tidak sama seperti apa yang ia pikirkan. Jadi mungkin dia memikirkan bahwa Allah itu memberikan penderitaan kepada Ayub ini tanpa maksud. Tetapi pada akhir penderitaan, Ayub dia mengerti apa maksud dari Tuhan memberikan pencobaan kepada dia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai manusia biasa, tanpa kita pungkiri, ketika kita mengalami pergumulan, bahkan pencobaan sekalipun, kita langsung mempersalahkan Tuhan. Tanpa kita mengintrospeksi diri kita sendiri, apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita? Sehingga Tuhan memberikan pergumulan hidup kepada kita sebagai umat yang dikasihi oleh Dia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, umumnya juga dalam hidup ini, bila kita mencapai penderitaan pada puncaknya, seringkali kita tidak tahan. Banyak orang-orang yang ketika dia mengalami pergumulan, pencobaan sekalipun, dia langsung lemah atau sudah tidak mampu. Namun kita harus percaya bahwa pencobaan yang kita alami, pergumulan yang kita alami sekalipun, itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari kehidupan Ayub ini, mari kita belajar bahwa Tuhan Allah, Dia sangat terbuka dalam hidup kita. Sebagai umat yang dikasihi oleh Allah, Dia sangat terbuka kepada kita semua. Bahkan, Ia juga mempersilahkan umatnya untuk jujur di hadapannya ketika mengalami pergumulan, pencobaan sekalipun. Ketika kita datang kepada Dia, Dia sangat terbuka kepada kita semua. Dia pasti mendengar segala keluh kesah kita, segala tangis kita, asalkan kita mau memang benar-benar datang kepada Dia. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai Allah yang luar biasa, Dia juga tidak pernah menuntut kita untuk kuat bahkan tegar dalam menjalani pergumulan yang kita alami. Karena Dia tahu sebagai manusia yang lemah, pasti ketika mengalami pergumulan, pasti akan mengeluh. Tetapi Tuhan berharap ketika kita mengalami pergumulan, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kita juga harus mengerti apa maksud dari Tuhan memberikan pergumulan kepada kita semua. Karena ketika kita ingin hidup kita menjadi lebih baik, harus memiliki proses. Ketika hidup akan lebih baik, maka Tuhan, seiring berjalannya waktu, Tuhan akan tetap terus menguji iman kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap taat kepada firman Tuhan? Kesempurnaan hidup juga tidak terjadi secara instan, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi
itu semua harus melalui proses untuk mendapatkan hasil yang sangatlah baik. Untuk menghasilkan hidup yang sempurna, Tuhan juga kerap memakai ujian hidup sebagai cara untuk membentuk kita. Namun saudara-saudara, kita juga harus percaya bahwa pencobaan yang Ia berikan kepada kita tidak akan melampaui batas kemampuan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Namun kita harus juga percaya bahwa setiap pergumulan yang kita alami ada maksud di dalamnya. Tuhan menguji kita, Tuhan ingin agar iman kita menjadi lebih dewasa. Tuhan ingin agar kita lebih dekat dengan Dia. Oleh sebab itu, kita harus memahami maksud dari Tuhan memberikan penderitaan kepada kita. Karena kita harus percaya juga, walaupun kita mengalami penderitaan, pergumulan hidup, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga firman ini boleh menolong kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin firman Tuhan.